Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Ya betul. Ting. Ya, tingnya belum. Oke. Topik Pak. Iya, topik apa Bu Yanti? Kita ngobrol apa hari ini Bu Yanti ya? Gimana nih? Topik yang enak apa Pak Alan hari ini? Udah nonton ini belum video yang terbaru tentang masalah yang ini nih? Kita nonton bareng dulu yuk, Bu. Oh, oke, sip. Boleh, Pak. Silakan. Dulu, Pak. Sip. Pelaku pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia yang merupakan senior korban mengaku merencanakan pembunuhan pada MNZ setelah terinspirasi dari sebuah film. Aksi nekat pelaku pun baru direncanakannya pada Rabu pagi. Dari rekaman CCTV sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban terlihat tiba di rumah indekos bersama pelaku berinisial AAB. Tanpa curiga, korban mengajak pelaku untuk masuk dan berbincang di dalam kamarnya. Saat pelaku berpura-pura hendak pulang, korban kemudian diserang dengan menggunakan pisau lipat. Meski sempat mendapat perlawanan, pelaku akhirnya membunuh nyawa temannya yang merupakan adik tingkatnya di Fakultas Sastra Rusia UI. Usai dibunuh, pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam plastik dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Iri hati dengan keberhasilan investasi dan kepemilikan barang-barang berharga milik korban turut mendasari niat jahat pelaku yang mengalami kerugian di investasi kripto hingga terlibat utang pinjol. Ya ampun, gila Pak. Waduh, saya prihatin sekali Bu Yanti. Gila. Kalau orang bunuh diri masih lumayan gitu ya, bukan lumayan sih, maksudnya oke lah gitu kan, orang sudah frustasi banget bunuh diri. Tapi ini temen gitu kan ya, sampai hati hanya karena ingin menguasai harta temennya karena terlilit utang. Betul. Sampai hati membunuh gitu. Betul, dan ini terjadi di lingkungan mahasiswa. Ya, dari kampus ternama di Indonesia pula. Dan orang-orang yang berprestasi pula gitu kan ya. Berpendidikan. Jadi padahal selama ini kita mengira bahwa kalau kita berilmu itu bisa sedikit mengangkat minimal cara berpikir kita ya, lebih standarnya lebih tinggi, lebih bermoral kan, lebih berakhlak ya, lebih decent lah istilahnya. Betul. Ya ini Pak. Jadi yang menarik itu buat aku sebenarnya itu yang tadi karena irinya ini yang digarisbawahi gitu kan, karena iri. Sebelumnya sudah dibahas bahwa memang motif dari pelaku ini membunuh korbannya itu karena memang dia banyak hutang, ingin menguasai harta untuk membayar hutang, tapi yang diulang berkali-kali itu kan karena irinya ini. Betul. Saya rasa itu jadi faktor penentu juga sampai akhirnya dia memutuskan untuk membunuh ya. Right. Ya kalau ada sekedar rasa marah yang besar. Marah yang luar biasa. Ya, untuk menghentikan kekerenan orang ini gitu loh. Ini terlalu keren ini anak. Betul. Aku pernah kampusnya juga bilang berprestasi ya. Sangat berprestasi. IPK berapa Kak? 3,8. Nah, 3,8 itu kan paling cuma A-1 tuh. Saya rasa iya. A-1. 3,8 tuh IPK saya 4 semester dijadikan 1. Insya Allah. Wah, begitulah. Iya, itu berprestasi. Terus punya pergaulan yang luas ya, dalam dan luar negeri. Kemudian apalagi katakan tentang Zaidan ini ya. novel ini. Iya, dia sukses juga. Ya inilah bermain kripto ya. Ya, kripto money. Beda dengan seniornya ini, Zaidan almarhum ini dia sukses untuk dalam berapa ya istilahnya ya, memutar uang di bidang kripto begitu ya. Sedangkan seniornya yang mengajarkan ilmu itu yang jadi mentornya dari awal gitu kan ya, kok nggak seberhasil dia gitu. Malah jadi terlibat hutang karena terlalu banyak kerugian. Betul. Jadi rasa ini lebih kuat dibandingkan hanya sekedar ingin menguasai harta kayaknya Pak. Betul, sepertinya begitu Bu Yanti. Nah, oke. Jadi sebelum kita lanjutkan Sobat Cendekia, jadi kami dari studio ya gitulah ya, dari tim kreatif podcast Bikin Pintar, kami juga menyampaikan rasa prihatin dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan oleh saudara Zaidan almarhum. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah gitu ya. Amin rabbal alamin. Kemudian mari kita menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih jauh Bu Yanti tentang envy ini tentang ya. Envy atau iri dengki ya. Kalau di Islam hasad. Ya itu dia. Oh beda. Ya, hasad dan dengki gitu ya. Jadi kalau sekedar iri
kita memang hanya tidak suka melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, ya dipromosikan lah, lebih kaya, beli tas branded yang kita inginkan, jalan-jalan ke tempat yang kita inginkan, mencapai jabatan yang kita inginkan, contohnya kayak gitu ya, itu lebih kepada iri saja. Tapi kalau dengki, ada usaha untuk menghalangi, mensabotase orang ini jangan sampai terus-menerus beruntung gitu loh. Jadi ada level yang naik ya Bu Yanti? Oh yes ya? sir, yes sir. Jadi kalau iri itu mungkin dalam hati, ketika masuk dengki ada action. Ada action dengan berbagai macam cara. Wah, Ya, itu yang bikin mengerikan biasanya berarti sneaky banget cara-caranya itu. Coba kita definisikan dulu Bu Yanti mungkin. Definisi dengki ini bagaimana sih Bu? Dengki itu sebuah perasaan di mana kita menganggap bahwa seseorang itu pertama ya tidak pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya, itu pertama. Yang kedua, kita nggak suka ya melihat orang itu mengambil apa yang kita anggap bisa jadi kita yang akan mendapatkannya. Ya, jadi keberuntungan Allah itu menghambat gua untuk mendapatkan itu gitu loh. Nah, biasanya seperti kata Nietzsche ya, Nietzsche mengatakan bahwa yang lebih more likely atau berkemungkinan untuk dengki pada kita itu biasanya orang-orang dalam bidang yang sama. Katanya kalau author will envy author akan dengki kepada author yang lainnya. Penyanyi akan envy kepada penyanyi lainnya. Psikolog bisa jadi dengki kepada psikolog lainnya, gitu bisa jadi begitu. Kalau di lingkungan Sobat Cendekia mungkin yang paling gampang kelihatan dari bullying ya Bu Yanti ya. Yes. Sok kecakapan lu gitu aja nih buat selengkat juga nih kaki gitu. Benar ya. Jadi di antara orang cakep juga ada dengki itu, di antara orang jelek ada orang-orang pintar juga ya, di antara orang pintar saling berusaha menjatuhkan tapi dengan cara yang tidak baik begitu ya Bu Yanti. Walaupun mereka dalam satu liga yang sama, tapi bisa muncul orang-orang dengki itu biasanya di situ gitu. Bukan jarang sekali gitu kan ya pemulung dengki kepada misalnya kepada penyanyi gitu, dengkinya jarang gitu ya. Betul sih. Ya, pemulung yang ini dengki kepada pemulung yang lebih banyak bisa mematangkan uang contohnya gitu ya, something like that. Betul Bu Yanti. Ya. Nah, kalau di kasus yang terjadi di Depok ini Bu Yanti, ini kan saking dengkinya ya. Kalau ada yang kita kasih contoh kan, ya selengkat, bullying ya paling nggak tidak sampai hilang satu nyawa lah meskipun kita juga tidak meringankan apa yang dilakukan orang berdasarkan dengki. Tapi kalau sampai dia memutuskan untuk mengambil nyawa orang yang sudah dikenal dekat Bu Yanti. Dikenal dekat yang jadi juniornya, yang dia jadi ya dialah mentor dari juniornya itu memang lebih kepada dengkinya sepertinya begitu. Sebagaimana bahayanya kah dengki ini sampai bisa menguasai akal sehat kita Bu Yanti? Oke, right. Dengki ini kalau nggak kita kendalikan, tapi kita harus tahu dulu Pak Pujo, yang namanya iri dan dengki itu menurut para psikolog gitu ya, itu adalah universal emotion. Jadi setiap orang bisa merasakan. Bisa merasakan sebenarnya, tapi bagaimana seseorang itu menghandle-nya itu yang jadi pembeda gitu ya. Jadi seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jiwa kita ini kan katanya ada 4 komponen ya. Komponen binatang ternak yang mikirinnya makan, minum, leyeh-leyeh, rebahan dan seks gitu ya, mager gitu kan. Ada binatang buas yang selalu ingin merampas apapun dimiliki binatang buas yang lain, merusak, mencabik gitu ya. Ada setan yang ingin membisikkan hal-hal yang membuat kita jadi nggak enak hati gitu ya. Ide-ide yang tidak menyenangkan gitu ya, untuk menghancurkan orang lain atau berbuat hal-hal yang berlawanan dengan syariah misalnya gitu. Dan ada komponen malaikat. Nah, jadi karena ada 3 lawan 1 ini kayaknya emang struggle kita atau jihad kita luar biasa nih Pak Pujo ya. Hampir semua orang di dunia ini memiliki perasaan atau emosi ini gitu. Nah, jadi kita lihat aja pembedanya ya, kalau orang yang mengikuti tiga yang memberi makan kata Pak Pujo tadi ya, kalau diberi makan itu komponen jiwa kita yang binatang ternak, binatang buas dan setan, maka akhirnya cara berpikir kita pun akan terpengaruh ya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan seseorang menjadi dengki yang sampai membunuh, sampai mencabik, merusak, ganas gitu ya. Nah, tapi apa akibatnya? Itu dia. Seperti kita pernah ngobrol dulu dalam psikologi Islam, dikatakan Pak Bagus Riono nih, Dr. Bagus Riono mengatakan bahwa kita tuh punya potensi baik. Kita semua diberikan potensi baik, Pak Alan, Bu Wiren gitu kan, Stanza, Pak Pujo, aku diberi potensi baik di mana kita bisa menggunakan panca indera kita untuk diarahkan kepada hal-hal yang akan membawa kita kepada kebaikan dan cara berpikir yang baik.
Nah, kita juga diberi kemampuan berakal. Kita mengait-ngaitkan semua informasi dari mata, telinga, hidung, kulit itu, ke lidah itu menjadi sebuah persepsi, gitu kan ya. Nah, mungkin orang-orang yang dengki ini ya biasanya mengarahkan panca inderanya kepada hal-hal yang memberi makan tiga potensi buruk yang tadi. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam diri kita itu memberi makan mungkin salah satu dari keempat jenis jiwa tadi. Yes, Dan sir. ini memang sejalan Bu Yanti dengan pengakuan dari tersangka ya bahwa dia juga mendapatkan ide untuk membunuh juniornya itu karena menonton film gitu, menonton acara televisi. Baik. Seperti itu. Jadi memang ya itu tadi ya. Dia kasih makan iya, itu. Dia kasih makan itu. Itu yang muncul ketika Dan setan membisikkan, ambil dan rampas gitu kan. Betul ya. sekali, Dan Bu. hilangkan semua keberuntungan anak ini gitu kan ya. Dan itulah jadi semua potensi buruknya dikasih makan, dari sensingnya tadi itu dikasih makan dengan yang buruk-buruk, yang tiga tadi, maka akhirnya cara berpikirnya, akalnya pun jadi terbalik-balik ya, seperti berpikirnya setan, binatang buas, dan ternak ya. Mau yang enak-enak, yang gampang-gampangnya aja gitu kan Pak Pujo. Dan akhirnya kalahlah si malaikat gitu. Jadi akibatnya ini sudah pasti, akibatnya lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya untuk diri seseorang ini. Ya kan, di negara hukum, negara yang punya sistem value system yang beragama juga di negara kita ini nggak bisa mengkondon ya, tidak bisa menyetujui hal seperti itu. Akhirnya jadi bermasalah dengan masa depan lah gitu kan. Self concept juga jadi rusak. Akhirnya kita dihina-hina orang segala macam. Inferiority complex makin jadi, makin gak yakin dengan kemampuan kita untuk kembali ke track yang positif gitu. Betul Bu Yanti. Ya. Ya itu memang bahayanya ya kalau misalkan dengki sudah menguasai hati, salah apa ya istilahnya, jiwa binatang buas, jiwa binatang ternak, jiwa setan itu mengalahkan malaikat kita, ya sudahlah, kita jadinya ya peringkat kita ya turun. Peringkat turun mereka. Itu dia. Betul Bu Yanti. Apalagi tadi Bu Yanti juga sudah menyampaikan masalah inferiority complex, ada narsisisme. Jadi itu yang kemarin kita sempat bahas ya Bu Yanti. Ya, bahwa memang sifat-sifat seperti itu jadi semakin bahaya ya, semakin mudah untuk diderita seseorang, baik secara disadari maupun tidak, sedikit maupun banyak, di era informasi ini ya Bu Yanti. Yes sir, ya narcissistic personality disorder, kemudian apa lagi borderline juga bisa ya. Betul. Kemudian tadi inferiority complex itu ya, itu memang sangat dirugikan kita ya untuk di masa yang zaman sekarang ini, kita akan mudah dirugikan atau vulnerable terhadap berbagai macam masalah kejiwaan seperti tadi. Betul itu. sekali. Saya kebayangnya gini Bu Yanti, kalau misalkan si pelaku kita ini ya, saudara AAB yang saya belum tahu juga nama panjangnya. Jadi mungkin karena dia juga aktivis kripto begitu ya. Setiap hari mungkin lihat berita kripto sukses. Kemudian dia sendiri melihat kondisinya sendiri kriptonya tidak sukses, terjerat hutang sampai mungkin 80 jutaan kan ya. 80 juta. Betul Bu Yanti. Itu mungkin membuat dia semakin terpuruk dan semakin terpuruk ya. Dia yakin sekali kayaknya aku ini nggak akan ada harapan lagi nih untuk bisa seperti si Anu itu gitu. Kok dia suksesnya luar biasa. I know I cannot be like him, daripada aku nggak bisa seperti dia, dan dia juga sudah mengambil kesempatanku untuk selalu jadi pemenang. Mending aku selesaikan saja dia gitu. Aku selesaikan begitu ya Bu Yanti. Nah ini yang apa ya? Kadang-kadang saya berpikir ya. Jadi apakah ini juga ya karena efek dari konsumsi media sosial dan informasi yang berlebihan, itu seolah-olah kita hanya melihat bagian-bagian yang menyenangkan dan membahagiakan dari hidup orang lain saja. Kalau ada solusi, betul Pak, itu benar sekali. Ya kok hidup orang enak-enak semua sih. Rumput di halaman tetangga ternyata lebih hijau daripada rumput saya gitu kan ya. Itu satu, kita jadi FOMO ya, selalu merasa ingin mengintai apalagi nih yang dia lakukan, apalagi nih. Itu membuat kita makin depresi. Energi habis ke hal yang buruk kan, kita berpikiran buruk tentang orang lain jadinya Bu Yanti. Nosy behavior itu yang pengen tahu mau tahu terus, apalagi nggak sempat lagi memikirkan bagaimana caranya improve yourself ya. Betul. So that's what happened. Jadi kadang-kadang ada kan orang yang kita bilang, ini kenapa sih lu ada waktu banget ngurusin gua gitu kan ya. Kenapa nggak urus diri sendiri aja? Itu seperti itu contohnya kira-kira. Ini juga bisa kita kaitkan dengan pembahasan kita yang kemarin ya, rasa depresi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, istilahnya tindakan kalut gitu ya. Karena memang dia tidak bisa melihat dirinya sendiri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi atas dirinya ya Bu. Betul ya, external locus of control gitu ya. Itu beyond
my ability gitu. Dia tahu bahwa locus of controlnya itu sangat eksternal gitu kan ya. Jadi karena aku tahu aku nggak bisa, aku merasa inferior gitu kan ya. Sedangkan orang terus menanjak, maka apa ya cara supaya orang ini berhenti keren, berhenti bersinar gitu ya. Aku padamkan sinarnya dengan cara macam-macam. Bisa dengan bergosip tentang orang itu, pokoknya nggak ada hari tanpa bergosip tentang orang itu. Ngomongin yang jelek-jelek gitu ya. Berencana yang buruk-buruk, doain yang jelek-jelek. Doain yang jelek-jelek. Doa yang lebih baik mungkin bisa gitu. It's true. Ada lagi Pak yang lebih keren lagi. Nggak boleh lihat satu kesalahan pun dilakukan orang itu. Begitu ada orang yang dia cemburui itu melakukan kesalahan, dia angkat setinggi-tingginya, dia expose ya, dia kasih spotlight terus-menerus. Ini dia salah, kamu salah, membuat orang ini merasa inferior dan dia merasa dirinya sedikit merasa terangkat gitu. Bahagia ya ngelihat kalau saingannya itu jatuh itu waduh, syukur, alhamdulillah. Nah, itu tadi saya rasa gitu. merupakan salah satu indikator bahwa hati-hati nih, mungkin iri dan dengki sudah menguasai diri kita. Iya, kita kalau kita senang aja melihat orang lain susah, nggak bisa bahagia. Melihat orang lain juga sukses itu nggak bisa bahagia. Apalagi tadi cirinya Bu Yanti, nggak bisa lihat orang lain bahagia. Nggak boleh orang itu bikin satu kesalahan saja, itu akan dia angkat habis-habisan. Suka ya ngeliatin salahnya orang gitu. Atau orang itu misalnya dalam topik pembicaraan apapun tentang orang itu, dia akan selalu mencoba untuk menjelek-jelekan orang itu. Kemudian apalagi contohnya sabotasenya misalnya dalam bentuk ya menyebabkan gosip, sudah tadi ya, rumor, kemudian mempermalukan depan orang lain ya, atau kalaupun dia mengucapkan selamat ya gitu, kelihatan sekian second itu kelihatan dia tuh dingin sebenarnya ucapannya. Selamat ya gitu misalnya gitu ya. Selamat tapi enggak ikhlas ya. Enggak jiwa raganya enggak selamat gitu ya. Gitu ya. Pak selamat ya kemarin. Oke. Enggak usah enggak apa-apa Bu Yanti. Oke, seperti itu kira-kira gitu ya. Dia enggak pernah tulus mengucapkan selamatnya itu gitu, dan selalu mencari-cari cara mendapatkan di mana akan kelihatan salah. Jadi dan ini lebih gila Pak, memberi advice yang salah. Wah gitu ya? Iya, advice-nya iya. Misalnya Pak Pujo diangkat jadi apa nih senat sekarang gitu, bisa gitu kan ya. Akan diangkat misal gitu ya. Juga. Lalu aku sebagai orang dengki pada Pak Pujo gitu kan ya, atau aku nggak suka Pak Pujo di senat gitu kan ya, aku akan mengatakan Pak Pujo yakin, Pak Pujo kan sibuk sekali gitu ya. Apa masih bisa waktu untuk di senat nanti? Kayaknya tidak Ibu. Sibuk loh Pak. Kayak gitu. Dia sepertinya beri nasihat tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ungkut jangan sampai lagi jadi senat, itu kan keren banget itu kan ya. Tidak. Something like that Pak. Betul Bu Yanti. Jadi memang ini ya istilahnya banyak sekali wajah dari kedengkian yang bisa kita tunjukkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu bagian dari diri kita sendiri, seringkali kita abai ya, seringkali kita lalai gitu. Bahwa ternyata diri kita udah masuk nih. Maybe we are one of the pelaku, right? Betul, nah itu dia. Dan kita tuh penting banget setiap hari mencari informasi tentang orang ini. Cari terus, apalagi supaya cari kelemahannya di mana nanti gitu loh. Terobsesi ya, itu terobsesi dengan cara yang salah. Exactly. Nah itu yang aku katakan tadi, bisa menghancurkan diri sendiri, nggak ada waktu lagi untuk pengembangan diri. Nah berarti dari apa yang sudah disampaikan Bu Yanti tadi, minimal Sobat Cendekia mulai bisa introspeksi nih. Apakah Sobat Cendekia terobsesi pada saingan Anda gitu ya, tapi dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya Bu Yanti ya. Kalau misalkan, kita sekarang udah tahu gejalanya, gimana Bu Yanti cara kita menyembuhkan diri dari rasa dengki? Oke. Nah, pertama-tama kita harus sadari ya bahwa opportunity itu, kesempatan untuk sukses itu terbuka seluas dunia ini untuk siapa saja. Bagi yang mau berikhtiar dan mau banget gitu ya, berniat banget gitu ya. Kita harus sadari bahwa saya juga ada porsi loh di situ gitu. Bukan hanya dia, aku juga bisa, tapi dengan ikhtiarku sendiri gitu ya. Dan rezeki orang juga beda-beda ya. Betul ya. Berbahagialah dengan kebahagiaan orang lain itu, dengan mindset mengatakan dia bisa, insya Allah gue juga dapat nih nanti ada giliran gue nih kalau aku berusaha seperti dia. Aku ajak temenan dia, apa sih resepnya, tips dan triknya gitu kan ya. Nah itu seperti itu, ajak berteman orang-orang itu dan supaya kita bisa belajar, mungkin bisa kita dapat jatah kita nanti. Jadi universe ini penuh dengan opportunity yang sama gitu, asalnya kita mau berusaha. Kemudian yang kedua, syukuri di mana posisi kita sekarang. Contohnya sesama pemain bola contohnya gitu kan ya. Kita syukuri, alhamdulillah saya sudah bisa skill ini, maka saya nanti akan melatih untuk skill berikutnya gitu kan ya. Kalau kita selalu menganggap
ih skill dia lebih hebat, ih lebih keren, ih benci banget. Kita nggak sempat latihan yang lain kita akhirnya ya, kita di situ-situ aja. Menjaga locus of control kita ya Bu Yanti ya, agar tetap di diri kita. Betul Pak, internal. Ya Internal usahakan locus of control kita ada di diri kita bisa nih kalau kita mau, kita berusaha. Kita kan pernah ngobrol berulang-ulang kali soal niat ya. Begitu kita berniat, maka otak kita akan langsung berusaha untuk mewujudkan niat itu. Jangan niat untuk hancurin orang. Betul Bu Yanti. Yang ada cuman ya orang itu makin sukses sakit hati sendiri, atau kalau udah nggak tahu gimana caranya lagi kita bunuh kan gitu akhirnya. Iya. Terlalu dengki ya. Nah oke Bu Yanti, jadi itu tadi yang bisa dilakukan Sobat Cendekia ya, dilakukan kita semua, bersyukur. Dan kemudian yakinlah bahwa universe ini, dunia ini penuh dengan kesempatan yang sama kalau kita mau. Nah ini sekarang ini Bu Yanti, tadi sempat kita bahas di awal bahwa membunuh orang begitu juga dengan mengakhiri nyawa sendiri itu kan istilahnya udah sampai ujung nalar sekali, mungkin udah buntu ya Bu. Udah facing the wall gitu. Udah facing the wall. Nah kalau misalkan kita kaitkan ini dengan Strawberry Generation ya, istilah yang mungkin sangat dekat dengan Gen Z kita sekarang, sobat-sobat cendekia, ya, saya dan Anda begitu. Nah saya rasa memang ini ya Bu Yanti ya, kemampuan kita untuk menangani permasalahan yang diberikan kepada kita agar kita bisa lebih tahan, banting lah, agar lebih kuat, agar nggak langsung udahlah bunuh diri aja gitu, utang gue segini, lompat dari lantai 29. Udahlah dia sukses gue kagak, gue bunuh aja dia gitu. Itu kan istilahnya pendek sekali ya, sumbu pendek ya Bu Yanti ya. Betul. Nah ini Bu Yanti, ini mungkin akan bisa kita bahas lagi lebih lengkapnya besok-besok ya. Tapi Strawberry Generation. Benar. Nah sekarang gimana caranya, sedikit aja mungkin Bu Yanti, agar problem solving skills kita, kemampuan kita memandang masalah, mencari solusi itu bisa lebar gitu ya. Yes sir. Gimana nih Bu? Yes sir. Yang pertama seperti juga kita pernah obrolkan dulu banget ya Pak, kita tuh harus sadar kalau kita itu punya masalah. Kita harus introspeksi dulu nih. Lihat, saya begini nggak? Saya contohnya katanya generasi Z seperti ini gitu kan ya. Kita lihat, gue begitu nggak, gue begitu nggak, gue begini nggak gitu. Atau definisi dengki itu begitu. Kita tanya diri kita, gue bermasalah nggak ya? Jangan gue juga begitu gitu kan ya. Nah setelah kita tahu kita punya masalah, kita akan punya keinginan untuk berubah ya. Jadi nggak akan ada orang lain yang bisa mengubah kita selain dari kita sendiri, sudah pasti gitu ya. So what you need to do adalah sadari dulu kita punya masalah, kemudian sadari bahwa realita itu yang dunia nyata ini tidak seinstan dunia maya gitu. Dunia maya, betul. Ya kan anak-anak sekarang kan gitu. Kalau nggak tahu cara bikin kue ini, klik YouTube ada. Nggak tahu cara alamat ini, GPS ada, semuanya serba cepat gitu kan ya. Sedangkan dunia nyata itu contohnya gini, ada kecelakaan nih Pak Pujo gitu kan, kecelakaan yang sangat mengerikan terjadi gitu kan ya, ada anak-anak Z yang lagi lihat. Menurut Pak Pujo mereka segera membantu atau malah motret-motret? Direkam dulu. Direkam. Guys, ada kecelakaan nih guys. Gila banget guys, kecelakaan guys, direkam dulu kemudian diposting dulu di Instagram gitu kan ya. Dan sibuk ternyata banyak sekali orangnya itu. Jadi sibuk berargumen di situ tapi tidak mengambil langkah, nggak tahu mau ngapain dengan orang yang kecelakaan ini gitu kan ya. Beda kan kalau kayak pernah dengar cerita Pak Pujo katanya ada pingsan di mana Pak Pujo langsung ambil inisiatif untuk menggendong gitu kan ya. Itu jarang terjadi sekarang Pak Pujo. I gave you the example juga dulu kan ya. Ada my daughter gitu ya. My daughter waktu kelas 3 SMP nggak punya sendok, bingung mau memoleskan selai ke roti gimana caranya. And I said you can do a lot of things sebenarnya gitu. Tapi sebegitu stucknya mereka dengan permasalahan kecil-kecil begitu, apalagi yang besar-besar gitu ya. Karena terbiasa everything can be solved from the work of your fingers gitu loh. Cepat sekali. Nah sekarang latihannya gimana? Latihan kita harus menyadari bahwa dunia nyata itu kita perlu life skills. Ya, life skills seperti apa kita butuhkan? Bagaimana caranya survive ya? To survive ini we need to have survival life skills. Nah dengan belajar itu mungkin dengan ikut pramuka, Pak Pujo itu bagus sekali gitu ya. Ikut-ikut organisasi-organisasi kepemudaan seperti itu juga akan membantu kita tahu bahwa dunia ini enggak semudah yang di dunia maya. Dan bahwa banyak keunikan-keunikan yang kita peroleh dengan bertemu langsung dengan orang lain. Apalagi ikut yang temanya volunteer work begitu ya Bu Yanti, turun ke lapangan membantu masyarakat. Yes. Aku pernah ketemu dengan salah seorang anggota volunteer internasional ya, yang dari Bandung.
cerita gitu kan ya, bahwa kita itu dari seluruh dunia itu Bu ikut volunteer gitu kan ya, bareng-bareng. Nah, ada satu negara, ada anggota volunteer dari negara ini yang kita susah sekali bergaulnya. Gimana caranya supaya kita bergaul dengan baik Bu? Diajarin gitu dengan training gitu kan ya. Kita beri training waktu itu Pak Alan ya. Dan akhirnya mereka mengatakan, Bu makasih banget trainingnya, sekarang kita bisa bekerja sama dengan baik. Karena orang itu beda-beda ya. Belum tentu orang yang asik banget di dunia maya itu begitu ketemu langsung dan live for several times dengan mereka akan sama gitu kan, cara berpikirnya, budaya dengan kita, kebiasaan dengan kita. Nah, dengan training kita memberikan training tentang diversity, training tentang communication ya, effective communication ya, seperti yang dijelaskan oleh Stephen Covey ya di 7 Habits of Highly Successful People. Dia mengatakan belajarlah untuk memiliki emotional bank katanya gitu kan. Apa itu emotional bank? Kita tanamlah kebaikan di mana-mana gitu. Nah itu menanam kebaikan itu kita perlu skillsnya gitu kan. Skill tanam kebaikan. Bagaimana dealing dengan orang tua, dengan anak kecil, dengan remaja, generasi itu misalnya ya. Jadi banyak sekali yang missing ya dari generasi sekarang karena terlalu rely heavily on dunia instan di maya tadi itu, dunia maya, di mana ya kehidupan kita itu sebenarnya masih banyak kita lakukan di dunia nyata ya Bu Yanti ya. Bertemu orang tua, keluarga, orang-orang di sekitar, masalah di lingkungan. Itu kan tidak bisa kita selesaikan dengan Google selesai atau Exactly. Betul, Banyak sekali variasi dalam hidup ini yang nggak didapatkan dari dunia maya gitu. Nah akhirnya anak-anak nggak terbiasa menyelesaikan masalah yang real. Nah ini mungkin juga salah satu life skill yang malah semakin meningkat lagi kepentingannya di era digital dan instan ini Bu Yanti, yaitu bersabar ya. Bersabar ala Islami. Bersabar ala Islam. Iya. Kita berusaha juga, kemudian kita juga sukses banget si Anu tuh. Gimana cara kita bersabar? Bersabar tuh gimana caranya? Kita membina diri kita. Ikhtiar, evaluasi apa biasanya kebiasaan-kebiasaan aku yang enggak membawa aku kepada yang aku inginkan seperti dia itu gitu. Menahan diri untuk tidak berpikiran buruk juga bersabar ya Bu Yanti. Nah, itu dia, betul Pak. Jadi mungkin yang sering kali kita abaikan karena terlalu banyak melihat yang instan gitu ya. Lupa bersabar. Nah itu saya rasa life skill yang sangat mahal ya. Yes sir. Kalau saya pernah lihat iklannya di jalan Bu Yanti, sabar itu ilmu surga gitu ya. Ah iya, benar. Sabar itu ilmu surga. Iya, di Quran aja berulang-ulang Tuhan mengatakan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Ma'as-sabirin juga ya. Yes, karena itu level tertinggi dari kemanusiaan gitu loh. Betul. Bersabar untuk belum kaya. Bersabar untuk belum dipromosikan. Bersabar belum berjodoh. Nah, bersabarnya gimana caranya? Kita evaluasi diri kita, perbaiki diri ya, ikhtiar sampai akhirnya gitu. Betul. Jangan dulu kan sumbu pendeknya ya Bu Yanti. Sekarang kita lihat banyak juga yang nge-share video di jalan marah-marah, serempet, tonjok, pukul, tawuran. Aduh, itu ya sangat menjauhkan kita dari sifat sabar. Yes, sir. Nah, masalahnya informasi yang buruk itu memang jauh lebih cepat disebarkan daripada yang baik-baik Bu Yanti. Itulah kenapa kita harus mensortir, memfilter informasi yang kita berikan ke diri kita tadi ya. Yes, that's true. Nah, jadi kalau dari saya daftar pertanyaan saya udah habis Bu Yanti. Bu Yanti masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya itu tadi rasanya sudah Pak Pujo tanyakan semua, dan mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman silakan ya. Betul. Dalam masalah envy atau masalah jealousy ini dengki ya. Silakan komentar di kolom komen kita, dan kita akan memberikan masukan-masukan ya mengenai bagaimana mungkin cara menghandle dengki dengan lebih spesifik ya. Betul. Seperti itu Pak Pujo. Betul Yanti. Karena kalau kita lebih pintar, semoga kita dijauhkan dari yang penyakit hati seperti ini Bu Yanti. Karena nah tadi Bu Yanti sempat bilang nih di awal acara sebenarnya, tapi di luar kamera. Tapi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya di otak ya Bu Yanti, tapi di hati. Tapi di hati sebenarnya. Jadi ada penelitian yang bagus banget. Aku sudah cerita juga sama Pak Pujo ya. Ada 2 orang neuroscientist yang membuktikan bahwa ternyata mind itu ya, mind atau pikiran itu bukan di otak sumbernya ya, tapi di hati sebenarnya. Dia bilang somewhere else, yang jadi soul itu, jiwa itu bukan ditentukan oleh, kan sekarang kalau dikatakan kalau otak sudah mati, berarti orangnya udah mati, udah boleh dicabut alat bantu hidupnya gitu. Padahal sebenarnya akhirnya mereka membuktikan bahwa ternyata otak itu hanya bekerja berdasarkan perintah sesuatu yang lain katanya gitu.
Ya, mereka mungkin karena bukan mempelajari psikologi Islam, mereka nggak tahu dari mana, tapi pasti bukan di situ katanya gitu. Ada di hati. Jadi selama seseorang masih berdetak jantungnya katanya gitu kan, maka orang itu masih hidup, jiwanya masih hidup, masih bisa mendengar, berbicara, berpikir gitu, masih bisa. Ya, jadi ketika seseorang dikatakan kalau prefrontal cortexnya menurun volumenya gitu sampai 40%, maka dia begini gitu kan ya. Sebenarnya bukan begitu. Yang membuat otaknya begitu tuh karena hatinya. Bagaimana dia mengelola pikirannya, bagaimana dia mengarahkan sensesnya sehingga sensesnya itu akan mempengaruhi cara dia mengait-ngaitkan informasi, kemudian mengubah kalbunya gitu. Betul, ya, ketika kalbu berubah, kalbu bisa mengubah struktur otak. Jadi banyak sekali penelitian sekarang Pak Pujo yang mengatakan behavior kita lah yang mengubah struktur otak kita. Karena itu kalau di Islam kita latihan puasa 1 bulan itu agar kita terbiasa menjadi diri kita yang paling baik. Betul, dan otak kita akan berubah. Ingat nggak research kita Pak Pujo yang mengatakan kalau orang yang beragama, orang yang taat beragama itu ada di ventromedialnya itu yang ventromedial ya, itu yang mengalami sparkling ya, dia menyala lah seperti itu. Menyala, seolah-olah menyala dan gelombangnya sangat tinggi di situ ya. Itu karena hatinya lah yang menyebabkan itu berubah gitu. Jadi bukan karena otaknya begini strukturnya maka dia adalah orang alim gitu, nggak begitu. Ada sesuatu yang mengubah itu. So your behavior, your action will change your brain. Jadi Masya Allah itu ini ya Bu Yanti ya, realisasi dari al-alaq ya, segumpal darah yang menentukan baik buruknya. Yes, itu dia di hati. Ya, hati itu sebenarnya jantung Pak Pujo, bukan hati yang kita. Kalau kita kan hati liver gitu kan ya. Sebenarnya di jantung. Iya, Bu Yanti. Selama jantung masih berdetak ya, kalbu kita masih hidup di situ. Ya. Jadi Sobat Cendekia, marilah kita menjaga hati ya, seperti yang disampaikan Aji melalui lagunya. Iya, jagalah hati. Jagalah hati, betul. Ya, jadi saya rasa begitu Bu Yanti, kita Yes, akan sir. ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Cendekia, kita akhiri podcast kita kali ini. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih idenya Pak Alan. Thank you Pak Alan. Bye.